Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur kembali marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya sehingga saat ini kembali kita dapat dipertemukan. Meski melalui channel Dalyana Berbagi ini, channel yang membagikan berbagai ilmu, pengetahuan, dan informasi terkait dengan pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Nah, kali ini informasi kami tujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pengalaman di bidang PAUD, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal atau PNF. Bahwasanya bahan PAUD dan PNF menginformasikan karena berakhirnya masa jabatan anggota bahan PAUD PNF tahun 2021 ini, maka bahan PAUD dan PNF Kemendikbudristek mengadakan rekrutmen calon anggota atau pengurus ya bahan PAUD dan PNF di seluruh provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2022-2025. Nah, waktu pendaftarannya di sini adalah tanggal 21 sampai 26 Desember 2021. Nah, bagaimana persyaratan dan ketentuannya, serta bagaimana cara mendaftarnya, serta deadline atau waktu-waktu pendaftaran, tes atau seleksi, pengumuman dan sebagainya akan saya bagikan melalui share screen berikut ini. Nah, ini jadi rekrutmen calon anggota bahan PAUD dan PNF Provinsi periode tahun 2022-2025. Jadi pengumuman rekrutmen calon anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi periode tahun 2022-2025. Di panitia seleksi rekrutmen calon anggota BAN, PAUD, dan PNF periode 2022-2025 mengundang Bapak Ibu yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui rekrutmen terbuka. Jadi rekrutmennya terbuka, siapa saja yang memenuhi syarat dapat mendaftar. Dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, sehat jasmani rohani, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum atau tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak merangkap jabatan struktural atau pimpinan di perguruan tinggi, sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan lainnya. Jadi kalau jabatan fungsional boleh merangkap jabatan, yang tidak boleh adalah jabatan struktural atau pimpinan dari para dosen, widyaswara, widyaprada, pengawas. Ya. Juga bukan pejabat itu dapat mendaftar sepanjang nanti memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, yaitu ada persyaratan khusus
Persyaratan umumnya tadi sekali lagi bukan atau tidak merangkap jabatan struktural atau pimpinan di perguruan tinggi, sekolah atau madrasah dan satuan pendidikan lainnya. Persyaratan umum yang keenam ada surat izin dari pimpinan tempat bekerja. Ini diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan baik negeri maupun swasta. Jadi harus ada surat izin dari pimpinan. Ketujuh, berdomisili di wilayah provinsi yang membuka rekrutmen anggota BAN PAUD dan PNF provinsi dan usia minimal, jadi usia bukan maksimal ya, usia minimal 35 tahun, artinya lebih dari itu, bahkan usia 60, lebih dari 60 pun masih boleh karena usianya di sini batasi usia minimal. Syarat khusus sekurang-kurangnya berkualitas akademik S1 untuk semua jurusan, memiliki kemampuan IT dan mampu mengoperasikan MS Office. Ya sekurang-kurangnya Office, Excel, Word, kemudian PowerPoint, karena nanti akan ditesnya. Ketiga, memiliki pengalaman kerja atau pengalaman yang terkait di bidang PAUD dan PNF, seperti pendidik ini guru, tenaga kependidikan PAUD atau PNF, dosen PAUD PNF, pamong belajar, peneliti PAUD atau dan PNF ya, pendiri, jadi para pendiri satuan PAUD dan PNF, ketua atau pengurus organisasi mitra PAUD dan PNF, penulis buku atau modul yang terkait PAUD PNF, narasumber atau pembicara terkait PAUD PNF, juri atau tim teknis terkait PAUD PNF. Jadi di syarat khususnya ya. Apabila Bapak Ibu Saudara memenuhi salah satu dari persyaratan khusus ini, silahkan bisa mendaftar. Yang keempat, menandatangani fakta integritas jika nanti sudah dinyatakan lulus sebagai anggota BAN PAUD dan PNF provinsi. Tahapan seleksi. Pertama seleksi penilaian administrasi, kemudian seleksi kompetensi melalui tes potensi akademik atau TPA secara online, jadi tesnya secara online. Ketiga, masa penerimaan pengaduan masyarakat secara online, seleksi isai dan wawancara, dan pengumuman kelulusan. Jadi ada 5 tahap. Jadi seleksi penilaian administrasi, kemudian seleksi kompetensi akademik itu secara online, kemudian ada masa penerimaan pengaduan. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mendaftar, nanti ada masyarakat yang mengadu, misalnya tidak memenuhi syarat atau pemalsuan persyaratan, nah itu bisa andaikan tes di sini lulus, tapi bisa digugurkan. Ini ada seleksi isai dan wawancara, dan ada pengumuman terakhir, pengumuman kelulusan. Di tata cara pendaftaran, pendaftaran dilaksanakan secara online melalui e-form. Pada laman ini silakan boleh ditulis http://tinai.cc/seleksi garis bawah atau underscore ban P_2225. Mengajukan lamaran dengan mengisi blanko e-form secara lengkap serta melampirkan atau mengunggah dokumen pendukung berupa fotokopi elektronik atau scan yang diminta pada item-item yang relevan. Ketiga, bukti fisik dokumen yang harus disiapkan dan diunggah meliputi semua ijazah perguruan tinggi yang dimiliki, B, kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, C, surat keputusan
atau SK atau surat keterangan atau piagam penghargaan yang membuktikan portofolio pengalaman kerja atau pengalaman yang terkait di bidang PAUD dan PNF. Fotokopi elektronik berkas portofolio dalam bentuk PDF maksimal 5 megabit. D. Ada surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. E. Surat keterangan bebas narkoba dari instansi pemerintah. F. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae format CV dapat diunduh di sini. Jadi ini format kurikulum vitae-nya bisa diunduh di sini. Nanti kita lihat. Surat izin dari pimpinan tempat bekerja jika pegawai atau karyawan, untuk pegawai atau karyawan baik negeri maupun swasta. Keempat, surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan memiliki kemampuan IT dan mampu mengoperasikan MS Office. B. Tidak sedang menjabat jabatan struktural di dalam pemerintahan. C. Tidak sedang menjadi anggota partai politik. D. Kesediaan menandatangani fakta integritas jika lulus sebagai anggota BAN PAUD dan PNF. Format surat pernyataan dapat diunduh di sini. Format _SP_BAN P. Dokumen atau portofolio yang tidak terkait dengan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan di atas ya, agar tidak dilampirkan karena tidak masuk komponen penilaian. Jadi tidak usah melampirkan dokumen-dokumen yang tidak diminta karena tidak akan masuk unsur penilaian. Daftar BAN PAUD dan provinsi yang membuka pendaftaran ini Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, khusus Sumatera Barat, ini catatan Sumatera Barat telah selesai melaksanakan seleksi tahap 1 di tahun 2019. Peserta yang telah lolos di tahap 1 melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan melampirkan kembali syarat umum dan syarat khusus sebagaimana tertuang di poin A, B, dan D pada e-form. Nah, ini jadwal kegiatannya. Pengumuman dan pendaftaran secara online tanggal 21 sampai 26 Desember. Seleksi tahap 1 penilaian administrasi 3 sampai 6 Januari 2022. Pengumuman seleksi tahap 1 6 Januari 2022. Yang keempat, seleksi tahap 2 tes penilaian akademik secara online. Yang kedua, pengolahan data dan penetapan hasil tes akademik ya, tanggal 10 sampai 12 Januari 2022. Pengumuman hasil seleksi tahap 2 14 Januari 2022. Masa penerimaan pengaduan masyarakat secara online tanggal 15 sampai 28 Januari 2022. Seleksi tahap 3 yaitu penilaian IC dan wawancara 17 sampai 20 Januari 2022. Kemudian yang ke-10 pengumuman kelulusan 28 Januari 2022. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.
Tentu kalau ada perubahan jadwal akan diberitahukan. Ketentuan lain-lain, berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti seleksi, tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Kedua, proses dan tahapan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Tiga, setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman https://banpaut.pnf.kemdikbud.go.id. Nah, kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar. Jadi sering-sering melihat di website ini ya, supaya kalau ada perubahan waktu atau pengumuman apapun bisa mengikuti perkembangan sehingga tahu. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar. Kelima, pelamar yang memberikan keterangan atau data dengan tidak benar, maka keikutsertaan atau kelulusan sebagai peserta atau pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh panitia. Keenam, keputusan panitia seleksi rekrutmen calon anggota BAN-PAUD dan PNF Provinsi periode 2022-2025 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan ketujuh atau yang terakhir, dalam membutuhkan penjelasan terkait teknis administrasi dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota BAN-PAUD dan PNF Provinsi periode 2022-2025 melalui fitur kontak dalam laman ini https://banpaud.pnf.kemdikbud.go.id /hubungi-kami atau di alamat email info@banpaudpnf.or.id. Nah, jadi silakan ini alamat-alamat ini dicatat. Jadi ini perkembangan apapun tentang kegiatan ini akan diupdate di sini. Jadi jangan tidak mengikuti perkembangan. Kita lihat di sini formulir pendaftaran. Ini bisa dibuka di sini ya. Pendaftaran dilakukan secara online melalui e-form. Ini e-formnya. Nah ini ya. Silakan nanti diisi. Nah, tentu ini wajib diisi. Nah, kalau sudah diisi baru bisa ke langkah berikutnya. Kalau tidak diisi ya tidak bisa ke langkah berikutnya. Demikian pula kalau mau melihat CV ya, kurikulum vitae ini tinggal mengisi. Nah, ini ya. Format rekrutmen. Nah, ini bentuknya Word. Nah, ini tinggal diisi identitas dan seterusnya. Bisa diunduh di sini. Nah, ini pendidikan terakhir, pendidikan yang masih diikuti, pengalaman di bidang PAUD, pengalaman kerja, pengalaman pelatihan atau sertifikasi yang relevan. Nah, ini ada tanda tangan basah, ya. Tidak perlu meterai. Nah, kiranya itu informasi yang saya bagikan terkait rekrutmen calon anggota BAN, PAUD, dan PNF untuk provinsi di seluruh Indonesia periode tahun 2022-2025. Saya ingatkan yang berminat dan memenuhi syarat
silakan segera mendaftar karena waktu pendaftarannya tanggal 21 sampai 26 Desember 2021. Jangan nanti sudah tutup baru mau daftar ya, terlambat. Nah, demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat khususnya bagi yang memerlukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.